semuanya, balik lagi di Ngobis, Ngobrol Bisnis dengan aku, Nagin. Biar kita semua itu makin pintar ngatur duit dan makin pede ambil keputusan, aku akan ajak kalian hari ini bahas topik yang kelihatannya tuh ribet ya. Tapi tuh sebenarnya tuh kalau kita ngerti itu bisa nyelamatin bisnis kita. Judulnya aja How Financial Reports Influence Business Decision. Di sini aku tuh gak sendirian aja guys. Aku di sini bareng 3 temanku yang pastinya keren-keren banget nih. Nah, di sini aku mau kenalin dulu nih guys siapa teman-temanku yang keren-keren ini. Yang pertama ada Erika, si founder startup. Halo Erika. Hai Nadine, halo semuanya. Siap berbagi pengalaman dari yang seru sampai yang menantang. Oh my god, aku masih gak sabar banget nih dengerinnya. Pasti kan juga gak sabar banget kan? Nah, selanjutnya tuh ada si investor muda. Hai Agatha. Hai semua. Aku Agatha. Di sini aku senang banget bisa ikut ngobrol. Siapa tahu aku bisa kasih insight dari kacamata orang yang sering masukin modal. Pastinya bakal menarik banget nih dari si investor muda kita. Lalu yang terakhir ada si finance expert. Ada orang yang valid amat tuh bisa langsung ngerti nih jalan bisnis tuh mau kemana. Ada Ken. Hai Ken. Halo semuanya, semoga aku bisa bikin topik ini jadi lebih gampang buat dipahamin. Laporan keuangan itu ibarat peta. Dari situ kita bisa melihat posisi bisnis kita sekarang, lalu menentukan arah yang mau kita tuju. Tanpa peta, kita bisa tersesat. Bagi investor, laporan keuangan adalah bahan utama untuk menilai apakah bisnis sehat, punya potensi, atau justru berisiko tinggi. Secara teknis, laporan keuangan memberikan gambaran lengkap kinerja bisnis. Bukan hanya soal untung rugi, tetapi juga arus kas, posisi aset, dan kewajiban. Itulah mengapa laporan keuangan sangat penting sebelum mengambil keputusan bisnis. Kita langsung masuk aja nih guys ke contoh yang pertama. Yang pertama itu ada investasi. Sebelum kita dalam dunia bisnis tuh udah kalian sering dengar kan investasi. Nah, menurut Kak Ken nih, apa sih pengaruh laporan keuangan dalam mengambil keputusan investasi? Oke, jadi kalau dalam dunia investasi, itu ada 3 laporan keuangan utama yang bisa dipakai calon investor untuk investasi. Yang pertama ini adalah laporan ekonomi. Jadi calon investor ini bisa melihat berapa banyak sih laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan. Terus juga bisa melihat berapa margin yang dihasilkan oleh perusahaan. Sama bisa juga melihat tren pertumbuhan suatu perusahaan. Nah, terus yang kedua ada neraca. Neraca ini bikin calon investor jadi tahu berapa banyak aset memiliki perusahaan, berapa banyak kewajiban atau liabilitas memiliki perusahaan, sama berapa banyak modal lain dalam perusahaan. Sama sebagai laporan arus kas. Laporan arus kas ini buat apa? Buat mengukur kestabilan arus kas dari perusahaan. Betul, dari data itu investor bisa proyeksikan keuntungannya di masa depan. Kalau datanya positif, halnya labanya stabil, asetnya kuat, asetnya positif. Biasanya keputusan investasi itu bakal dilanjutin. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan datanya itu negatif, itu bisa ditunda atau bahkan bisa dibatalin. Risikonya, kalau kita teliti lebih dalam itu, harga saham bisa turun kalau kinerja perusahaan memburuk atau pasar bergejolak. Dan kadang data yang kita lihat itu sudah pada luasan gitu loh. Nggak mencerminkan kondisi pada saat itu. Oh gitu. Selanjutnya nih dari sisi sesama pengusaha ya Kak. Kalau misalnya aku tuh mau mengakuisisi sebuah perusahaan. Nah, kenapa sih aku harus lihat laporan keuangannya dulu? Mungkin dari kakaknya bisa menjelaskan nih. Oke, kalau kita membahas itu ya, itu pembeli pertama bakal melihat apa? Bakal melihat neraca kita. Kenapa? Kenapa membeli melihat neraca kita? Membeli bakal melihat neraca kita untuk melihat kekuatan aset dan jumlah utang yang kita punya. Terus membeli juga bakal melihat laporan harga beli kita. Kenapa? Itu buat nilai stabilitas keuangan kita. Serta satu lagi itu pembeli juga bakal melihat catatan atas laporan keuangan yang dijual oleh perusahaan kita untuk menemukan kewajiban atau masalah terpenuhi yang dimiliki oleh perusahaan kita gitu. Data positif seperti aset sehat, harga rendah, dan labanya stabil, itu akan mempercepat kesepakatan. Dan sebaliknya juga kalau misalkan negatif, bisa tunda atau bahkan membatalkan proses itu. Risikonya pun besar. Kadang ada kewajiban tersembunyi yang baru aja ketahuan setelah merger. Jadi,
sinergi bisnis yang diharapkan pun itu gak tercapai nanti. Oh, jadi gitu. Jadi kita tuh benar hati juga ya kak. Kalau mau ngasih sebuah perusahaan itu kita juga harus lihat. Benar ya. Nah, jadi kan udah tuh investasi. Mungkin kita bisa ngasih case selanjutnya itu pinjaman. Aku mau tahu nih dari sisi tiga kakak dari ini, gimana sih laporan keuangan tuh bisa dipakai di case yang ini? Nah, contohnya kalau memberi pinjaman ya. Pemberi pinjaman itu biasanya bakal melihat laporan usaha kita. Buat apa? Buat memastiin kemampuan bayar cicilan kita. Terus bakal juga melihat neraca perusahaan kita. Kenapa? Untuk mengukur likuiditas perusahaan kita. Sama yang terakhir bakal melihat laporan ini. Untuk apa? Untuk memastikan kalau keuntungan yang kita dapatkan itu konsisten gitu. Kalau arus kas stabil, likuiditas tinggi, dengan banyak konsisten, peluang pinjaman disetujui itu bakal lebih besar dan bunganya bisa lebih rendah. Kalau sebaliknya juga, pinjaman bisa ditolak atau bunganya lebih tinggi. Tapi risikonya proyeksi arus kas itu bisa meleset jauh banget. Jadi perusahaan itu bisa gagal bayar atau nilai aset turun. Jadi itu baiknya itu jaminan tidak mencukupi untuk menutup pinjaman. Oh, jadi itu ya kak. Dari diskusi singkat tadi itu, aku bisa tarik beberapa kesimpulan nih guys. Nah, karena kesimpulan itu ada beberapa poin, aku tuh jadi singkat aja, jadi gelap. Jadi D untuk gunakan catatan baru dan valid. E untuk image, yaitu libatkan akuntan atau analis keuangan. L untuk lihat tren dari periode sebelumnya. Lalu A untuk analis konteks kembali angka. Lalu P, pahami gambaran besar sebelum memutuskan. Nah, dengan pakai metode ini, kita bisa ambil keputusan finansial yang lebih aman dan terukur gitu. Oke, bener banget nih kak. Nah, jadi kan kita tadi udah bahas ya gimana laporan keuangan tuh mempengaruhi keputusan bisnis kita. Mulai dari investasi, pinjaman, sampai ke merger. Nah, kita juga jadi tahu nih dikit-dikit tentang laporan apa aja yang bisa digunakan, gimana datanya dipakai, sampai ke resikonya ya. Jadi kalau nggak salah Kak Erika yang memaparkan setiap resikonya. Nah, ingat, laporan keuangan tuh bukan digunakan sekedar formalitas, tapi sebagai peta bisnis yang seperti yang tadi Kak Erika bilang. Terima kasih buat Kak Erika, Gata, dan Kak Ken. Sampai jumpa di podcast Lobby selanjutnya.